Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat kepada Bapak Hermansyah SPD, SP, dengan Bapak Guru dan lainnya. Saya ingin mempersembahkan pidato pembulian di waktu saya SD dulu. Selamat pagi teman-teman, nama saya Ani. Saya sekolah di SD 13 dan hari ini saya menceritakan tentang saya di SD dulu. Waktu pertama kali saya masuk sekolah itu sangat indah dan tidak ada anak nakal. Setelah saya naik ke kelas 3, saya menemukan anak nakal. Saya sering dibully oleh anak nakal itu. Uang jajan saya diambil dan saya diejek-ejek karena dulu mama saya jual nasi kuning keliling pakai motor. Saya dibully sampai saya kelas 4, kemudian naik kelas 5 dan 6. Suasana sekolah jauh lebih baik. Tidak ada lagi yang namanya pembulian dan anak nakal itu dikeluarkan oleh sekolah. Beberapa yang tidak mau berhenti sekolah. Di mana saya sekolah punya teman banyak. Ada beberapa yang tidak mau berteman sama saya karena suruhan oleh seseorang. Kemudian setelah saya lulus SD, saya lanjut sekolah di Setos Pemangkat, di mana sekolah ini sangat aman. Anak-anak sekolah di sini jauh lebih baik meskipun ada beberapa nakal. Saya sekolah di sini mencari ilmu dan bagi saya sekolah ini adalah rumah kedua. Saya beserta gurunya adalah orang tua kedua saya. Sangat senang sekolah di sini karena banyak murid-murid yang tertib, di mana pas saya kelas 7 banyak kakak-kakak yang baik, dan pas saya naik kelas 8 saya nggak terlalu akrab sama kakak. Akrabnya cuma beberapa orang saja. Dan kemudian saya naik ke kelas 9, di mana saya jauh lebih baik sebelumnya. Saya mendengarkan guru jelaskan, tertib, sopan, dan punya beberapa teman. Akhiri dengan pidato saya, mohon maaf ada perkataan yang salah. Saya akhiri dengan pidato saya dengan sebuah pantun. Berbuat jahat kepada orang. Jika ingin hidup rukun, jangan lakukan bullying. Hidup pun aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, para hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya, Aprilia Gesha dari kelas 9A, akan berpidato tentang bullying. Bullying adalah salah satu fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus bullying biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku bullying akan mengejek temannya sehingga temannya tersebut merasa jengkel. Atau lebih parahnya lagi, korban bullying akan merasa depresi sehingga munculnya rasa takut untuk bergaul. Terdapat beberapa jenis bullying. Yang pertama itu bullying secara verbal. Bullying secara verbal berupa celaan, fitnah, teror, penghinaan, baik yang bersifat pribadi maupun rasial. Yang kedua itu bullying secara fisik. Bullying secara fisik berupa meludahi, memukul, mencekik, dan lain-lain. Penyebab terjadinya bullying karena beberapa faktor yang ada. Yang pertama itu faktor keluarga. Pelaku bullying bisa saja mendapatkan perlakuan bullying pada dirinya sendiri karena
Anak yang tumbuh dalam keluarga yang agresif atau berlaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Yang kedua itu faktor kepribadian. Penyebabnya karena perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif akan lebih memungkinkan untuk melakukan bullying daripada anak yang pemalu atau pasif. Yang terakhir adalah faktor sekolah. Tingkat pengawasan di sekolah menentukan seberapa banyak dan seberapa seringnya terjadi perilaku bullying. Untuk mencegah bullying di sekolah dapat dilakukan dengan cara menciptakan budaya sekolah yang beratmosfer belajar yang baik, menata lingkungan sekolah dengan baik, dan dukungan sekolah terhadap kegiatan positif siswa. Pencegahan agar anak tidak menjadi pelaku bullying, orang tua harus mampu mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Serta didik dengan pemahaman moral yang tinggi, akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan sehingga tidak akan melakukan hal yang menyakiti atau melakukan bullying kepada temannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat dijadikan tolak ukur untuk menciptakan perubahan yang baik. Sinada menjual bata. Ada pula kursi dari jati. Apabila ada salah kata, mohon maaf segenap hati. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinda Olivia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan untuk kita berkumpul dalam keadaan sehat. Hari ini merupakan hari di mana banyak sekali terjadi pembulian. Yang artinya kita harus mencegah pembulian baik di sekolah maupun di rumah. Untuk itu, di hari yang penuh dengan pembulian, marilah kita sama-sama menjaga atau mengubah diri kita agar tidak menjadi pembuli. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kita sejatinya tahu bahwa pembulian itu adalah perbuatan yang jahat atau tidak benar. Maka marilah kita bersama-sama mencegah pembulian. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah punya anak, tolong jagalah dengan baik. Perhatikanlah anak kalian supaya tidak menjadi pembuli atau yang dibuli. Kemudian untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu menjaga anak kita agar tidak menjerumus ke perbuatan yang jahat atau tidak benar. Oleh karena itu, saya mengajak hadirin yang ada di sini untuk sama-sama mewujudkan perencanaan tersebut demi kebaikan dan kelangsungan hidup kita. Saya harap ini bisa direalisasikan secepat mungkin supaya kita bisa lebih dahulu bergerak dan bertindak sebelum hal-hal tersebut semakin parah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga diterima dan dijadikan tolak ukur untuk menciptakan perubahan selepas hari pembulian ini. Apabila terdapat kesalahan berbicara, saya minta maaf. Terima kasih. Pergi ke toko bangunan beli paku papan. Jangan lupa membeli semen. Jangan pernah merundung teman karena tidak akan disebutkan. Oi, mana dek lah? Gue gak bawa uang. Alasan ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kesempatan untuk kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang cerah ini, saya ingin membicarakan mengenai isu yang tidak lagi asing di telinga kalian, yaitu perundungan atau bullying. Perundungan alias bullying ini adalah tindakan yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun emosional. Bullying ini dapat berupa pelecehan verbal ataupun nonverbal, termasuk penghinaan, ancaman, perlakuan tidak adil, hingga kekerasan fisik. Tindakan bullying ini dapat menyebabkan mental seseorang terganggu atau bahkan drop. Bahkan, tidak sedikit juga kasus dari bullying yang menyebabkan korbannya depresi hingga melakukan bunuh diri. Teman-teman yang saya banggakan, mulai sekarang, tolong stop melakukan bullying atau perundungan. Hentikan perisakan kepada siapapun dan dimanapun. Karena hal itu tidak mempunyai manfaat sama sekali bagi kita semua. Coba kalian tanyakan lagi kepada diri kalian sendiri, tanyakan kepada hati nurani kalian, apakah setelah melakukan bullying terhadap orang yang lebih lemah dari kalian akan menimbulkan rasa bahagia? Bagaimana jika kalianlah yang menjadi korban dari perbuatan dari kalian sendiri? Coba posisikan diri kalian menjadi korban dari perundungan tersebut. Sangat tidak mengenakan, bukan? Dan apa kalian tahu, seorang siswa di Tasikmalaya yang meninggal setelah ditindas habis-habisan oleh teman-temannya, lalu direkam saat melakukan hal yang tidak pantas dengan seekor kucing. Apakah harus ada korban dulu baru bisa berhenti? Enggak kan? Jadi, tolong jangan ada lagi tindakan bullying ini dimanapun dan kapanpun. Kemajuan teknologi di zaman ini janganlah membuat kita menjadi tidak mempunyai rasa simpati dan empati dalam hati kita. Lebih pedulilah dengan sesama manusia dan teman di sekitar kita. Jangan mengejek ataupun menindas teman kalian yang jauh lebih lemah daripada kalian. Dan akhirnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila terdapat kesalahan dalam saya berbicara, maka saya meminta maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Pergi ke taman bersama Ying-Ying. Anak-anak berlarian dengan aktif. Marilah kita stop bullying dan mulai melakukan hal yang lebih positif. Sekian dan terima kasih dari saya, Krisel Adeline, dari Sekolah SMP Sentosa Pemangkat. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Delvani, dari kelas 9A. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat mendengarkan pidato yang saya sampaikan dengan keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Bullying bukan salah satu kasus yang bisa dianggap remeh karena dapat merusak kehidupan dan meninggalkan luka bagi korban bullying. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar dan mencegah perilaku tersebut. Dampak bullying bagi korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar,
bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan bullying? 1. Kita harus menolak dan tidak mentoleransikan tindakan bullying. 2. Kita harus berani melaporkan ke pihak yang berwenang ketika melihat tindakan bullying terjadi. 3. Kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Contoh bullying dibagi menjadi 4, yaitu antara lain 1. Bullying verbal, contohnya mengejek, memfitnah, menghina, menuduh, bahkan pelecehan secara seksual. 2. Bullying fisik, contohnya memukul, menendang, mendorong tanpa alasan, dan mencubit. Bullying fisik bisa meninggalkan bekas luka di bagian tubuh korban. 3. Cyberbullying, contohnya mendapatkan pesan bernada teror melalui aplikasi pengirim pesan hingga di media sosial. 4. Bullying terhadap ras dan golongan tertentu, contohnya menirukan gaya bicara korbannya dan menirukan kebiasaan sukunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan pidato. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat para tamu undangan, dan teman-teman saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dalam keadaan sehat walafiat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Dampak bullying bagi korbannya sangat besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi, belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan.